Mas buat ditinggalin sementara. Yap. Rumahnya Dimas banyak di mana-mana. Ibu Aisyah, Pak Setia teh sudah datang. Ibu, barang-barang Ibu sama barang-barangnya Bu Dina sudah saya atur di pavilion. Makasih banyak ya, Bi. Sama-sama Ibu, mangga Bu Dina saya anter ya ke pavilionnya. Ya udah kan ya. Ya, bentar. Mas Setia. Ya ampun Mas, itu Mamanya makin parah Mas. Ada tangannya juga lagi. Ya udah kalau gitu aku obatin di pavilion ya Mas. Yap. Maafin aku ya Mas ya, gara-gara aku jadi kayak gini Mas. Gak apa-apa. Kenapa jantung gue berdebar sekeras ini? Apa jangan-jangan memang bener gue suka sama Aisyah? Yang ini sedikit tahan ya Mas Setia. Soalnya agak perih. Oke. Boleh sih. Kalau wajah cantik kamu sedikit ini, mana bisa gue ngerasain sakit. Au! Maaf. Sorry. Kata si Titin, si Setia udah sampai. Tapi dicari kamarnya nggak ada, di ruang tamu nggak ada. Kemana ya dia ya? Ampun deh. Titin! 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 Ininya. Ngapain kamu bawain jengkol? Memangnya saya teriak minta dibawain jengkol? Punten atunya. Tadi Titin pikir teh nyonya lagi marah-marah, terus perlu makan makanan yang bergizi gitunya. Sotoy kamu tuh. Saya tuh nggak butuh makanan. Yang saya butuhkan tuh informasi dari kamu. Ngerti nggak informasi? Informasi akurat tempat terpercayanya. Atuh kalau itu mah mintanya jangan sama Titin atunya. Mintanya sama redaksi surat kabar. Berani kamu nyerocos kayak begitu sama saya, Titin? Berani kamu? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak Setia tuh di mana, Setia? Hah? Pas Setia nyonya? Ya. Pas Setia teh lagi ada di pavillonnya Bu Aisyahnya. What? OMG, keterlaluan. Ya, aduh, ya. Berani-beraninya itu perempuan nggak tahu diri. Dia udah godain Dimas, sekarang dia coba-coba godain anak saya, Setia. Nyonya, liar nyonya. Setia!
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu Lydia. Aisyah sih. Aisyah. Kamu nggak apa-apa? Aisyah. Kamu nggak apa-apa? Aisyah. Udah, Setia. Kamu jangan deket-deket sama dia. Ah, Mama dorong dia gimana aku diem? ya kamu harus diam, Setia. Astaga, kamu ini gimana sih? Hah? Dan kamu jangan pernah deket-deketin sama perempuan macam kayak begini. Perempuan, kamu udah lakukan apa sama anak saya? Sampai muka anak saya ini babak belur kayak begini. Hah? Tenang, Bu, tenang. Diam kamu ya, saya nggak bicara sama kamu. Saya nanya sama anak kamu ini. Bukan salah dia, Mam. Bukan salah dia gimana sih? Setiap please ya, Mama mohon sama kamu jangan bela-belain dia di depan Mama. Paham? Aku nggak belain. Aku cuma menyampaikan yang sebenarnya. Tadi Aisyah tuh dicopet. Terus aku nolong dia. Lagian luka kecil kok, it's not a big problem. What? Kamu bilang no big problem? Setia, muka kamu ini sampai babak belur kayak begini. Terus kamu bilang no big problem? Ya buat Mama, this is big problem, paham? Heh, kamu nggak bisa apa ya? Nggak bikin masalah dan nggak membuat masalah kamu itu berdampak bagi keluarga kami. Bisa nggak? Mam, Aisyah nggak bikin masalah. Namanya juga musibah. Oh iya betul, musibah. Musibah buat kita karena kita udah menerima perempuan itu masuk dalam keluarga kita. Bu, maaf ya, Bu. Kita berdua memang dari kampung. Tapi Ibu nggak perlu bicara kasar seperti itu sama kami, Bu. Emang kenapa? Ada masalah? Mulut saya ya, jadi nggak ada urusan sama kamu. Seneng kan? Ayo. Bagus ya rumahnya Kaisa. Udah lama banget ya Mas, kita nggak kesini. Iya. Ke rumah sepi banget. Iya, katanya udah pada nyampe. Mana? Dititin. Ibu, Bapak, Non Karissa sudah datang. Bi, saya minta tolong bikinin makan siang ya. Buat kita. Udah pada lapar. Kamu lapar kan? Kamu mau makan apa? Kamu makan apa? Pokoknya ya... Bikin sayur aja lah sama ikan. Harus ada sayur karena biar kan lagi. Iya, mangga. Terus panggilin suster. Karissa suruh ganti baju dulu. Siapa, Mangga? Permisi dulu, Pak. Ibu. Makasih ya, Bi. Makasih, Bi. Suster, tolong ya, temenin Karissa dulu ganti baju. Non Karissa, kita ganti baju dulu yuk. Terus Cium dong rumahnya. Aduh. banyak kenangan yang masih sini. Ampun dia sayang sama kalian ya. Udah orang susah, numpang, nggak tahu diri lagi. Bener-bener nggak tahu diri. Suara lama banget ya. Kayaknya dari panggilan ya Mas. Heran saya sama kalian tuh. Siapa yang salah malah berani-beraninya nyalain orang lain. Nggak tahu diri. Hah? Ada apa ini? Kamu mau tahu? Ini nih. Tadi pas di pasar aku dicopet sama orang. Tapi untungnya ada Mas Setia. Dan gara-gara aku juga Mas Setia sekarang jadi babak belur. Karena dia berantem sama copetnya. Jadi lagi-lagi malah Setia yang menolong Aisyah, bukan aku. Terima kasih Setia. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok.
Tadi Aisyah juga ngobati. Aisyah yang sudah mengobati luka Setia. Berarti tadi mereka sempat berdekatan, bahkan mungkin bersentuhan. Kamu lihat sendiri kan Dimas, nih ya istri kedua kamu ini ya bikin masalah mulu. Bener-bener sial, nggak di mana, masalah lagi yang dibawa. Ampun sayang. Ma, Setia kan cowok. Kalau luka sedikit itu wajar. Gak usah dibesar-besarkan. Dimas please deh. Setia luka-luka kayak gitu kamu masih aja belain perempuan ini. Hah? Tolong, Mama setiap hari maunya ribut terus. Terus kapan rumah ini damainya? Bisa gak sih kita ngomongin yang enak didengar gitu? Tadi lo sama Bianca dari dokter kandungan kan? Apa kata dokter? Iya gimana Mbak? Semuanya baik-baik aja kan? Iya, semuanya baik-baik aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh gitu Bianca. Aduh mama senang sekali dengarnya. Ya udah kalau gitu kamu dan kita semua jangan lama-lama deh di sini. Bisa terkontaminasi lagi sama ini orang yang suka bawa musibah dulu. Yuk kita balik ke rumah utama. Ayo Dimas. Aku masih mau bicara sama Aisyah. Astaga Dimas mau bicara apa lagi sih? Aisyah, maafin semua ucapan Mama ya. Jangan dimasukin ke dalam hati. What? Dimas? Mama nggak salah denger nih. Kamu ngomong begitu sama mereka. Ngawur kamu tuh. Insya Allah, aku akan lebih tegas sama Mama. Supaya Mama bisa menghargai kalian. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Mama nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Kok kamu terus-terusan belain mereka sih? Ngaco sekali kamu tuh, ngaco banget. Senang ya kalian dibela-belain terus-terusan sama anak saya. Hah? Kalian itu benar-benar ya pengganggu banget di rumah saya. Bikin rumah ini jadi gak damai. Ma, ini kok makanan semuanya rasanya tawar ya? Gurih enggak, asin enggak, manis enggak. Maaf Pak, tadi Bu Siska yang minta masakannya dimasak dengan bumbu yang terbatas. Karena katanya diet Bapak harus dijaga, biar kondisi Bapak tidak semakin drop. Jadi mohon maaf kalau masakannya sedikit tawar. Ini sih bukan tawar lagi, tapi nggak ada rasa sama sekali. Makanan rumah sakit. Yuk sana. Permisi Pak. Ma, kenapa sih kamu diem aja? Aku sudah minta maaf. Ma, kamu tanya aja sama diri kamu sendiri, Pak. Kamu bisa nggak memaafkan diri kamu sendiri karena kamu pernah berbuat selingkuh? Dan kamu juga bisa nggak memaafkan diri kamu kalau kamu tahu orang yang seharusnya kamu benci itu adalah ternyata orang yang harus kamu lindungi. Kamu jawab sendiri. maksud kamu itu apa sih, Ma? Ma, Mama. Makin gak jelas aja. Ya Allah, gimana kalau benar ibunya Aisyah itu adalah Dina yang dicari oleh Mas Irwan saat di rumah sakit? Gimana kalau benar dia adalah Dina, mantan selingkuhan Mas Irwan dulu? Dan gimana seandainya
adalah buah hati hasil hubungan gelap Mas Irwan dan Dina. Aku nggak bisa diam saja. Aku harus selidikin dan cari tahu soal ini. Tapi aku harus hati-hati. Jangan sampai aku salah langkah. Dan Mas Irwan pun sebaiknya nggak perlu tahu soal ini. Karena aku ingin selidiki semuanya sendiri.